Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ginan Salsatun-Nisa, NPM saya 1910351108. Saya dari Prodi Pendidikan Biologi, Rombel 1, semester 4. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil project based learning saya dari mata kuliah Ilmu Gizi dan Kesehatan yang diampu oleh Bu Sekar Jati Pamungkas. Nah, di sini kita mendapatkan tugas untuk menyusun menu seimbang. Baik, untuk yang pertama ada kompetensi dasar yang harus dicapai, yaitu mengaitkan struktur, fungsi, proses, dan kelainan atau penyakit yang dapat terjadi pada sistem pencernaan makanan pada manusia dan hewan tertentu. Lalu yang kedua itu ada pengalaman belajar. Nah, untuk pengalaman belajarnya itu kita mendapat pengalaman untuk menyusun menu seimbang bagi orang sehat. Lalu yang ketiga ada alat dan bahan. Alat dan bahannya itu meliputi alat tulis, tabel kecukupan gizi, dan juga tabel kandungan gizi dalam makanan. Lalu yang keempat ada langkah kerja. Yang pertama yaitu mempelajari cara menyusun menu seimbang, sehingga menyusun menu seimbang, sehat, dan cara menghitung kebutuhan energi yang harus terpenuhi dalam suatu hari. Lalu yang kedua yaitu menyusun menu makanan dan kebutuhan energi yang harus terpenuhi untuk satu hari penuh pada tubuh kita. Lalu di sini ada cara untuk menghitung kebutuhan kalori. Nah, kita harus menghitung BMR dulu. BMR itu apa sih? BMR itu merupakan jumlah kalori yang kita butuhkan sebagai patokan untuk kita beraktivitas. Nah, untuk BMR wanita dan laki-laki itu dibedakan. Nah, untuk rumus BMR wanita yaitu 655 ditambah 9,6 dikalikan berat badan kita, lalu ditambahkan 1,8 yang dikalikan tinggi badan kita, lalu dikurangi 4,7 yang dikalikan dengan usia kita saat dihitung tersebut. Lalu untuk rumus BMR laki-laki yaitu 6,66 yang ditambah 9,6 dikalikan berat badan, lalu ditambahkan 1,8 dikalikan tinggi badan, dan lalu dikurangi 4,7 yang dikalikan dengan usia pada saat itu. Nah, lalu setelah BMR ketemu atau jumlah BMR-nya sudah ada, kita bisa mencari energi, yaitu rumusnya BMR dikalikan aktivitas. Nah, untuk patokan dari aktivitas sendiri itu ada 5, dibagi 5 ya. Itu ada sangat jarang, normal, sering, dan juga ada sangat sering. Nah, untuk nilai yang sangat jarang itu 1,2. Lalu untuk yang jarang itu nilainya 1,75. Lalu yang normal itu 1,55. Yang sering nilainya 1,725. Dan untuk yang sangat sering nilainya 1,9. Nah, berikut data hasil pengamatan dari hasil perhitungan kalori saya. Nah, di sini saya ada beberapa macam bahan makanan yang saya pilih, yaitu nasi, ikan bandeng, sawi, brokoli, tempe, buncis, tahu, pisang, susu kental manis, dan juga ada salad. Nah, di sini untuk porsi nasinya saya ambil 3 kali makan dengan jumlah kalori 540 kilokalori. Lalu untuk ikan bandengnya itu saya sesuaikan yaitu 50 gram dengan jumlah kalori 61,5 kilokalori. Dan untuk sawinya 100 gram yaitu ada 22 kilokalori. Lalu untuk brokoli itu ada 23,20 kilokalori. Lalu untuk tempenya juga 50 gram dengan jumlah kalori 150 kilokalori. Lalu untuk buncisnya itu ada 34 kilokalori. Lalu untuk tahunya 80 kilokalori dan pisangnya 108 kilokalori. Lalu ada susu kental manis
dengan jumlah kalori 343 kalori, dan yang terakhir ada salad, itu jumlah kalorinya 221 kilokalori. Lalu di sini ada nilai karbohidrat, lemak, protein, besi, vitamin A, vitamin C, fosfor, dan juga kalsium dari masing-masing bahan makanan. Di sini sudah ada. Untuk nasi, kita mendapatkan karbohidrat sebanyak 119,4 gram, lalu lemak 0,90 gram, lalu untuk proteinnya 9 gram, untuk zat besinya 1,2 mg, lalu untuk vitamin A-nya 0, lalu untuk vitamin C-nya 0 juga, dan untuk fosfornya 81 mg, lalu untuk kalsiumnya 25 mg, dan untuk bahan makanan ikan bandeng kita mendapatkan karbohidrat sebanyak 0 gram, lalu untuk lemaknya kita mendapatkan 2,4 gram, untuk proteinnya 10 gram, untuk zat besinya 0,025 mg, untuk vitamin A-nya 22,5 mg, untuk vitamin C-nya 0, untuk fosfornya 75 mg, dan Ca 20 mg. Dan untuk seterusnya bisa dilihat lagi. Nah, di sini ada analisis hasil data pengamatan. Sebenarnya kebutuhan kalori setiap orang itu memiliki jumlah yang berbeda-beda. Biasanya, orang dewasa memerlukan jumlah kalori sebanyak 2000 sampai 2500 kalori. Analisis data hasil pengamatan lanjutan. Nah, kalori yang diperlukan oleh tubuh setiap harinya itu secara umum, kebutuhan kalori per hari rata-rata pria dewasa adalah 2500 kalori, sedangkan perempuan dewasa sekitar 2000 kalori. Nah, seiring bertambahnya usia, terutama ketika memasuki usia lanjut, aktivitas seseorang umumnya cenderung berkurang. Akibatnya, orang tua tidak lagi membutuhkan asupan kalori sebanyak sebelumnya atau sebanyak pada saat dia masih muda. Sedangkan bagi anak-anak atau remaja yang aktif, kebutuhan kalori per hari itu berkisar antara 1000 sampai 2000 kalori. Bagi usia remaja bisa berkisar antara 1400 sampai 3200 kalori per harinya. Sama seperti orang dewasa, kebutuhan kalori per hari anak laki-laki umumnya lebih tinggi daripada anak perempuan. Lalu, analisis data yang kedua, itu ada kebutuhan kalori antara orang yang bekerja berat dengan orang yang bekerja ringan, sama atau berbeda. Tentu berbeda. Hal ini disebabkan oleh energi yang terbuang saat melakukan aktivitas, sehingga banyak energi yang keluar dan juga harus diimbangi dengan jumlah kalori yang sama pula. Lalu analisis yang ketiga yaitu mengapa setiap orang perlu mengonsumsi makanan yang seimbang. Nah, makanan dengan gizi seimbang akan lebih menyehatkan tubuh karena zat-zat penting yang diperlukan oleh tubuh itu akan terpenuhi. Makanan bergizi seimbang akan mensuplai tubuh manusia dengan zat tenaga, zat membangun, dan juga zat mengatur yang sesuai dengan kebutuhan. Lalu analisis yang keempat yaitu yang harus dilakukan apabila menu yang kita makan setiap harinya itu melebihi dari menu yang dianjurkan. Kita harus melakukan olahraga. Nah, dengan olahraga ini fungsinya yaitu untuk mengurangi jumlah kalori yang kita makan agar kalori yang dibutuhkan itu seimbang. Jadi gunanya olahraga itu untuk membakar kalori yang tidak kita perlukan. Di sini ada kesimpulan. Saya menarik kesimpulan yang pertama itu kebutuhan kalori per hari rata-rata pria dewasa yaitu 2500 kalori, sedangkan perempuan dewasa adalah sekitar 2000 kalori. Sering bertambahnya usia, terutama ketika memasuki usia lanjut, aktivitas seseorang umumnya cenderung berkurang. Akibatnya, orang tersebut tidak lagi membutuhkan asupan kalori sebanyak sebelumnya. Sedangkan bagi anak-anak atau remaja yang aktif, kebutuhan kalori per harinya itu berkisar antara 1000 sampai 2000 kalori. Bagi usia remaja,
bisa berkisar antara 1.400 sampai 3.200 kalori per harinya. Sama seperti orang dewasa, kebutuhan kalori per hari anak laki-laki itu umumnya lebih tinggi daripada anak perempuan. Lalu kesimpulan yang kedua yaitu kalori yang dibutuhkan oleh setiap orang itu berbeda-beda. Hal ini disebabkan karena perbedaan aktivitas yang dilakukan sehingga kebutuhan kalorinya pun berbeda. Setiap orang perlu mengonsumsi makanan yang seimbang. Karena apa? Karena makanan bergizi seimbang ini akan mensuplai tubuh manusia dengan zat tenaga, zat pembangun, dan zat pengatur yang sesuai dengan kebutuhan. Dan apabila menu yang dimakan itu melebihi jumlah kalori yang dianjurkan, dapat disiasati dengan olahraga yang cukup agar kalori yang berlebih itu dapat terbakar. Baik, untuk presentasi hasil Bridgeway Learning dari menyusun menu seimbang dari saya sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan atau ada yang mau didiskusikan bisa komen dan jangan lupa like. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.